Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengembalikan keintiman yang hilang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita mengatakan tentang keintiman yang hilang, itu artinya sebelumnya di antara pasangan itu ada suatu keintiman, Pak Paul ya. Tapi kemudian tidak ada lagi pada suatu saat gitu. Nah ini kenapa Pak Paul ya? Biasanya pada waktu awal kita membina relasi ya Pak Gunawan, memang perasaan itu masih sangat kuat ya. Dan perasaan yang sangat kuat itu akan mendorong kedua orang untuk masuk ke dalam sebuah keintiman. Sebab memang cinta itu bersikap menyatukan ya, mengintimkan. Tapi masalahnya adalah setelah masuk dan menjadi intim, tiba-tiba ya keintiman itu mulai memudar. Dan biasanya orang tidak terlalu menyadari hal itu. Mereka menjalani ya pernikahan hari lepas hari. Tiba-tiba kok mereka merasakan kok hambar, biasa saja, sepertinya tidak ada apa-apa lagi. Sehingga muncullah keluhan-keluhan, oh saya jenuh, kok begini-begini saja. Nah dalam kondisi seperti ini, memang kita ini rentan untuk tergoda. Tergoda untuk melakukan hal-hal yang menambah gairah tapi secara salah. Nah ini nih hal-hal yang perlu kita waspadai. Namun kembali lagi kepada apa yang Pak Gunawan tanyakan, ya memang kita mesti ya memusatkan perhatian kita pada bagaimana menjaga agar keintiman ini bisa terus ada. Ya memang ada banyak bentuk dari keintiman itu Pak Paul, tetapi di dalam hubungan suami istri yang sangat menonjol adalah hubungan yang intim di dalam bidang seksual Pak Paul. Dan ini seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Saya kira itu betul sekali Pak Gunawan. Saya kira sebetulnya banyak rumah tangga yang mengalami problem dalam hubungan seksual. Tapi mereka tidak membicarakannya. Nah seringkali masalah dalam hubungan seksual itu luber ya, bocor dalam masalah-masalah lain. Jadi misalkan seorang suami menjadi sangat tidak sabar dengan istrinya, mudah marah ya dengan istrinya. Karena pada dasarnya kebutuhan seksualnya atau keintiman seksual itu tidak lagi diperolehnya. Atau seorang istri yang juga merasakan bahwa suaminya kok tidak mempedulikan dia, tidak memberikan kemesraan dan kehangatan, dan dalam hubungan seksual itu lebih merupakan sebuah tindakan mekanistik ya, tidak ada perasaan yang terlibat. Dia nggak akan menikmati ya relasi seksual seperti itu. Dan akhirnya masalah itu luber ke dalam masalah-masalah lain. Jadi misalkan sikapnya terhadap suami juga mungkin kasar, tidak terlalu mau melayani suami dalam hal-hal yang lain. Nah, tapi sebetulnya akarnya atau awalnya adalah masalah di dalam relasi seksual mereka. Ya, di dalam hubungan seksual ini memang kadang-kadang orang merasa jenuh karena ya pasangannya ya itu terus dan caranya ya seperti itu terus, yang pengalaman yang diperolehnya ya seperti itu terus gitu mungkin Pak Paul. Dan untuk membicarakannya kadang-kadang orang merasa tidak enak gitu, walaupun dengan pasangannya sendiri, apalagi dibicarakan secara umum gitu. Nah itu sebabnya kita mesti mempunyai perspektif yang objektif namun tepat ya tentang hubungan seksual. Karena saya kira sebagian masalah itu muncul dari konsep yang kurang tepat tentang hubungan seksual. Misalkan, satu fakta yang mesti kita pahami adalah hubungan seksual itu akan mengalami pasang surutnya. Maksudnya, tidak selalu hubungan seksual itu menjadi sebuah hubungan yang sangat-sangat hangat, yang sangat-sangat memuaskan. Apakah itu yang terjadi setiap kali kita melakukannya? Tidak. Jadi gambaran atau pengharapan bahwa setiap kali berhubungan seksual, kita harus mengalami sebuah kepuasan yang sangat puncak, yang sangat tinggi, itu sebuah konsep atau pengharapan yang tidak realistik. Akan ada pasang surutnya. Nah, pasang surut ini juga dipengaruhi oleh faktor luar, Pak Gunawan. Misalkan, seorang istri, waktu dia sudah punya anak,
ada bayi dan sebagainya, dia harus menyusui anaknya. Tidak bisa tidak, dia akan juga terpengaruh oleh perannya sekarang sebagai ibu. Ya, sehingga dia tidak lagi tuh terlalu memikirkan dan tidak terlalu membutuhkan hubungan seksual. Karena kebanyakan energi dan perhatiannya sekarang tersita untuk menyusui dan memberi makan anaknya. Atau anak sudah mulai besar, misalkan anak sudah berumur 4-5 tahunan, seorang istri misalkan akan juga mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Dia akan memikirkan anaknya yang tidur di kamar sebelah, tadi sudah makan belum, tadi sudah ini belum, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, dengan masuknya unsur-unsur dari luar dirinya, maka hubungan seksual juga biasanya akan terpengaruh. Dari pihak pria juga bisa mengalami gangguan. Dia mulai memikirkan pekerjaannya, urusannya yang belum beres. Nah, akhirnya waktu dia ingin melakukan hubungan intim dengan istrinya, pikirannya pun terganggu. Atau minatnya pun tiba-tiba berkurang karena sekarang minatnya lebih tersedot untuk mengurus hal-hal di luar rumah. Nah, ada pasang surut memang. Ada masa-masa di mana hubungan seksual itu bisa menanjak, tapi ada masa-masa menurun kembali. Tapi, nah ini nasihat saya, cobalah untuk konsisten dalam hal frekuensinya. Meskipun memang dari segi kepuasan dan sebagainya itu mungkin akan selalu naik turun, tapi cobalah lakukan dengan konsisten sedapat-dapatnya. Sebab dalam kondisi atau dalam frekuensi yang konsisten itulah gairah itu nanti bisa ditimbulkan kembali. Ya, karena ada pasangan memang yang beranggapan bahwa hubungan seksual untuk mendapatkan keturunan. Tadi Pak Paul katakan kalau sudah ada anak, mereka merasa tujuannya sudah tercapai. Ya nanti lain kali aja kalau anaknya sudah agak besar kita hubungan lagi. Jadi frekuensinya tidak terpelihara di sana memang Pak Paul. Betul, ada yang memang seperti Pak Gunawan katakan ya bertujuan melakukan hubungan seksual dengan tujuan untuk mempunyai keturunan. Nah sudah tentu itu tidak tepat ya. Sebab Tuhan memberikan kepada kita kelengkapan untuk bisa melakukan hubungan seksual bukan hanya untuk menghadirkan keturunan, tapi untuk berbagi perasaan, berbagi hidup, dan juga untuk menikmati sesuatu dengan sebuah cara yang sangat-sangat intim. Ada orang yang memang berpandangan negatif juga tentang seks, Pak Gunawan. Ada orang yang beranggapan seks adalah sesuatu yang kotor, ya, tidak layak, tidak seharusnya seorang Kristen memikirkan atau menikmati seks. Nah, itu juga akhirnya menjadi masalah di dalam relasi seksual, ya, atau ada orang yang pernah mengalami cedera emosional, trauma-trauma emosional yang berkaitan dengan seks di masa kecilnya, dilecehkan lah dan sebagainya, sehingga dia mengembangkan sebuah sikap tidak menyukai seks, karena seks menjadi sebuah ingatan bahwa dia pernah mengalami sesuatu yang buruk. Nah, sudah tentu hal-hal ini memang perlu diselesaikan sebelum orang itu bisa kembali menikmati relasi intim dengan pasangannya. Jadi memang ada hadangan-hadangan yang perlu kita perhatikan. Kalau ada konsep-konsep yang tidak tepat, itu yang juga mesti kita kesampingkan. Salah satunya juga yang kita juga mesti awasi adalah perubahan hormonal. Karena pada usia tertentu, terutama ya wanita, akan mengalami sebuah perubahan hormonal yang drastik sekali. Ya, kalau pria pada masa-masa parubaya akan mengalami penurunan dalam level testosteronnya, tapi wanita bukannya mengalami penurunan ya setelah mengalami menopause atau mati haid, maka hormon-hormon seperti progesteronnya benar-benar itu akan menurun dengan sangat drastik sekali. Jadi perubahan-perubahan hormonal ini tidak bisa tidak akan memberi dampak terhadap gairah seksualnya juga. Itu sebabnya kita mesti menyadari semua ini bahwa memang hubungan seksual tidaklah selalu bisa seperti yang kita harapkan. Ya, tadi Pak Paul katakan ada kalanya gairah seksual itu kan menurun sampai hampir ke dasar gitu sudah. Malas tidak dilakukan lagi. Nah, ini untuk bisa mengangkat kembali bagaimana Pak Paul? Oke, pertama-tama memang kita ini mesti menyadari apa yang terjadi pada diri kita terlebih dahulu ya. Dan kita mesti mempunyai tuntutan atau pengharapan yang realistik terhadap pasangan kita. Kita jangan sampai membebankan pasangan dengan tuntutan yang tidak bisa dipenuhinya. Karena ini akan
hanya menambahkan beban emosional pada pasangan kita. Dalam kondisi pasangan terbeban secara emosional, akan sulit bagi dia untuk bisa melayani kita dan menikmati hubungan intim. Misalkan yang perlu kita juga sadari adalah ini Pak Gunawan, keintiman seksual itu tidak selalu akan menghasilkan orgasme atau kepuasan puncak secara bersamaan. Kadang-kadang suami istri itu mengharapkan sebuah kebersamaan, dan jikalau tidak mendapatkan atau mengalami kebersamaan, jengkel, marah. Nah, ini nih tekanan-tekanan yang harus kita hilangkan kalau kita mau menghidupkan kembali relasi seksual. Jangan menuntut harus bisa sama lah dan sebagainya. Oh enggak, nikmati. Dan memang kalau memang yang satu sudah, ya yang satu bisa menolong yang lainnya. Atau yang lainnya lagi yang bisa kita juga perhatikan adalah tentang ritme kebutuhan seksual. Ada yang membutuhkan lebih, ada yang membutuhkan kurang. Nah, saling bicaralah tentang kebutuhan hal ini. Jangan sampai yang lebih merasa kok saya itu kok nggak mendapatkan pelayanan yang seharusnya, yang membutuhkan sedikit kok berasa kok kamu kok hanya inginnya ini saja, sehingga akhirnya menimbulkan rasa tidak suka. Nah, ini yang perlu dibicarakan. Sehingga yang membutuhkan lebih tidak harus merasa malu waktu memintanya, dan dia juga tahu bahwa pasangannya akan bersedia melayaninya. Nah, yang memang tidak membutuhkan sebanyak itu juga bisa berkata kepada pasangannya, saya akan tetap melayanimu, tapi memang jangan kamu menyalahkan saya kalau saya tidak bisa berfungsi seperti yang kau inginkan, karena memang kebutuhan itu tidak seperti yang kamu miliki. Nah, dengan adanya pengertian ini, maka hubungan seksual bisa lebih rileks ya. Ada pengertian di antara keduanya, sehingga yang satu nggak merasa kamu ini selalu memberikan wajah yang muram, nggak suka lah suatu saya ingin meminta, sehingga akhirnya buat apa saya minta dan sebagainya. Ya. Dan satu hal lagi yang bisa saya tambahkan adalah jangan menuntut ekspresi seksual yang sama. Masing-masing mempunyai keunikannya. Jadi jangan mengharapkan pasangan kita bisa seperti yang kita inginkan, memberikan ekspresi seksual seperti yang kita harapkan. Oh tidak, apapun itu ya terima apa adanya. Kadang-kadang dituntut, diharuskan harus begini-begitu, malahan makin memberi tekanan dan nggak ada lagi yang akhirnya bisa menikmati hubungan intim. Iya, memang itu seringkali dipengaruhi oleh film, dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang seolah-olah bahwa setiap kali hubungan seksual itu orang harus mengalami orgasme atau kepuasan puncak itu. Padahal faktanya tidak selalu harus mengalami seperti itu, Pak Bang. Betul sekali. Memang kita ini sering dipengaruhi oleh hal-hal yang kita lihat atau kita baca, kita dengar. Seakan-akan itulah normanya. Masalahnya adalah di dunia ini tidak ada seorang pun yang selalu hidup dalam fantasi seperti itu. Dalam kehidupan yang nyata, ya semua orang akan mengalami semua yang kita alami ini sama. Ya, tidak ada perubahan. Nah, justru waktu kita tuntut sana sini, mulai muncul masalah. Dan seringkali ini yang terjadi, masalah dalam hubungan seksual, akhirnya tuh memunculkan masalah-masalah lain di dalam relasi kita. Meskipun kita nggak mau membahasnya, tapi akhirnya mulailah muncul. Dan kalau kita misalkan juga nggak menikmati relasi ini, kita merasa jenuh. Nah, masalah ini nih mulai muncul ke dalam pernikahan kita secara keseluruhan. Kita jenuh dengan hubungan seksual, langsung kita identikan dengan, kita juga jenuh dengan pernikahan kita. Padahal itu dua hal berbeda. Kita masih bisa mengembangkan keintiman dalam berbagai hal, tidak hanya dalam hal seksual. Dan nggak mesti gara-gara dalam hubungan seksual kita kurang menikmati, maka pernikahan kita semuanya itu jenuh. Tidak. Tapi orang seringkali memang langsung ya menyimpulkan pernikahan saya jenuh. Hanya gara-gara hubungan seksual yang memang jenuh itu. Iya, dan di dalam hal ini Pak Paul ya, di dalam hal hubungan seksual ini, komunikasi itu perannya besar sekali Pak Paul ya. Seperti tadi Pak Paul katakan, bisa diungkapkan kepada pasangan kita apa yang kita butuhkan dan apa yang dia butuhkan. Itu kan perlu komunikasi yang baik gitu Pak Paul. Sangat-sangat perlu Pak Gunawan, karena tanpa komunikasi ya nggak mungkin pasangan kita tahu. Kadang-kadang kita ini nih jengkel, marah, mengharapkan pasangan kita tahu apa yang kita inginkan. Ngomong,
silakan bicarakan baik-baik ya. Kalau misalkan memang belum ada kesesuaian, ya tetap bicarakan sampai pada satu kesamaan. Nah, yang lain juga yang bisa saya tambahkan adalah kita mesti mempersiapkan relasi seksual itu. Karena relasi seksual merupakan akibat atau hasil dari relasi kita di luar hubungan seksual. Maksud saya adalah kalau relasi kita di luar hubungan seksual, baik ya, akrab, intim, nah lebih besar kemungkinannya relasi seksual kita juga akan lebih memuaskan. Misalnya satu contoh yang sering menjadi masalah adalah ini Pak Gunawan. Buat pria misalnya ya. Kalau si pria sudah merasa dia itu nggak bisa mengatur istrinya itu tuh mempunyai kepala sendiri, dibilangin, disuruh ini itu nggak mau dengar, tetap jalan sendiri. Itu acap kali berpengaruh di dalam hubungan seksual. Dia akhirnya enggan menyentuh istrinya. Sebab dia enggan menyentuh seseorang yang dia rasakan tidak lagi menghormatinya sebagai kepala keluarga, mau berbuat apa semaunya ya dia lakukan. Jadi akhirnya keinginan menyentuh si istri padam, ambles. Yang lain tentang istri misalnya. Seorang istri itu peka sekali dengan tindakan suami yang semena-mena. Dia tidak suka tuh dengan suami yang seenaknya. Mengambil keputusan sendirian. Mau ke sana ke sini sendirian atau putuskan sendirian. Istri itu seolah-olah tidak punya suara. Nah, kalau dia merasa seperti itu, dalam hubungan seksual besar kemungkinan dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Karena dia akan berasa, kamu itu nggak mencintai saya. Semua keputusan kamu ambil sendiri, kamu berlaku semena-mena, mau pulang jam berapa, kamu pulang jam berapa, nggak mau beritahukan saya, ya kamu nggak beritahukan saya. Nah sekarang kamu mau menikmati hubungan seksual dengan saya. Nah, nggak bisa saya berikan itu kepadamu. Jadi, sekali lagi saya tekankan sering kali, apa yang terjadi di luar hubungan seksual, itu memberi pengaruh besar terhadap hubungan intim antara suami istri. Ya, tapi sebaliknya juga seringkali terjadi. Jadi di dalam hubungan seksual yang tidak harmonis itu Pak Bel, mempengaruhi hal-hal yang ada di luar hubungan seksual itu sendiri Pak Bel. Betul, memang jadi efeknya itu bolak-balik ya, dua arah. Hubungan di luar relasi seksual mempengaruhi relasi seksual. Sedangkan hubungan seksual yang kok kayaknya nggak membawa kepuasan, memberikan akhirnya dampak pada relasi di luar hubungan seksual itu pula. Nah, justru untuk mencari atau mengetahui persoalannya sebenarnya itu di mana, itu bagaimana Pak Bel? Saya kira masing-masing ya harus terbuka ya. Seperti tadi saya sudah ungkapkan, terbuka dengan apa tuh yang sebetulnya sungguh-sungguh diharapkannya. Kita akan terkejut kalau misalnya bicara hati ke hati dengan pasangan kita, terkejut mendengarkan sebetulnya apa tuh yang dia harapkannya. Nah, seringkali ini masalahnya seperti ini Pak Gunawan. Yang satu menginginkan lebih, yang satu menginginkan kurang. Itu umumnya pangkal masalah. Yang satu menginginkan lebih apa? Lebih dalam hal frekuensi misalnya, lebih sering berhubungan. Lebih dalam hal misalkan ekspresi ya. Nah, yang satu merasa, oh ini udah cukup, nggak boleh lagi lebih. Atau dalam hal ekspresi, nggak usah ekspresi-ekspresian. Ya pokoknya selesaikan saja sudah. Jadi yang satu mau menikmati ya, yang satu mau menyelesaikan. Nah itu dua hal yang memang nggak sama. Yang mau menikmati pasti ingin memperpanjang dan menambah frekuensi. Yang hanya ingin menyelesaikan secepatnya supaya usai dan sebagainya, otomatis akan jauh lebih senang kalau memang masalah bisa hubungan seksual bisa terlaksana dengan cepat dan sebagainya. Nah, jadi ini mesti dibicarakan. Hal lain lagi adalah masalah yang bersifat fisik. Sebab cukup banyak masalah fisik itu ternyata berpengaruh terhadap hubungan seksual. Misalnya, pada usia-usia mendekati parubaya, sudah tentu terutama wanita mengalami penurunan hormon-hormon seksual seperti yang tadi saya katakan, dan akhirnya juga akan mempengaruhi kondisinya. Sehingga waktu dia berhubungan, seringkali yang dia rasakan adalah rasa sakit. Nah sudah tentu itu akan menghalanginya untuk bisa menikmati. Ada rasa sakit yang bisa diobati dengan cepat, tapi ada pula yang memang sangat susah diobati. Memang sudah ke dokter, menerima perawatan dan sebagainya, tapi tetap saja mengalami
rasa sakit yang sama. Nah, jadi ada hal-hal yang memang mesti diterima ya, bahwa inilah kondisinya. Dan akhirnya kita mesti menurunkan pengharapan kita. Nah, kalau dua orang itu bisa sepakat dengan pengharapan, apa yang dituntut ya. Nah, biasanya pengertian ini nih akan menolong. Sehingga waktu dua-dua melakukan, dua-dua itu nggak merasa ada beban mental lagi. Ya, berarti antara pria dan wanita itu sebenarnya ada suatu perbedaan kebutuhan atau perbedaan pandangan tentang seks ini, Pak Bos. Saya kira benar Pak Gunawan, ada perbedaan yang hakiki ya. Secara umum ya, meskipun tidak selalu begini, pria itu menggunakan seks untuk melepaskan ya sebuah ketegangannya. Jadi kita bisa katakan seks bagi pria adalah pelepasan gairah fisikal, gairah jasmania. Bagi wanita, seks adalah perpanjangan gairah emosional. Artinya begini, kalau bagi pria, seks menjadi sesuatu yang dapat menolongnya, melepaskan, meredahkan gairah. Jadi lepas, selesai. Bagi wanita, seks adalah perpanjangan dari gairah emosionalnya. Berarti, kalau si wanita merasakan dikasihi, ya, gairah emosionalnya itu tuh sudah dipenuhi oleh si suami. Ya, dicintai, dimesrai, diperhatikan, suaminya nggak semena-mena, benar-benar telaten dengan dia. Nah, hubungan seks itu menjadi kepanjangannya, extension. Di mana dia langsung bisa masuk ke sana dan bisa melakukannya juga dengan rela, dengan apa adanya. Karena apa? Karena di belakangnya itu tuh sudah ada sebuah sejarah. Sejarah apa? Sejarah kedekatan emosional. Nah, jadi dengan kata lain, perempuan menjadikan keintiman emosional sebagai prasyarat terciptanya sebuah relasi seksual. Nah, kalau pria memang tidak menjadikan itu sebuah syarat. Sebab bagi pria, hubungan seks memang lebih merupakan sebuah aktivitas fisik, aktivitas jasmania untuk dia bisa melepaskannya. Di sini diperlukan sekali lagi saling pengertian Pak Gunawan. Yang pria harus memahami inilah istrinya. Dia tidak bisa mengubah kodratnya. Kalau habis bertengkar, hubungan lagi nggak baik, suami kemudian meminta hubungan seksual. Hampir dapat dipastikan, kalaupun terjadi, tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Jadi dia harus menabur. Dia harus menabur. Baru dia bisa menikmatinya dengan lebih baik. Nah, bagi si istri, dia juga harus mengerti suaminya. Jangan dia melabelkan suaminya kok seperti nggak ada perasaan. Baru saja kita ini konflik, sekarang kok minta hubungan seksual. Nah, bagi seorang istri ini sesuatu yang absurd ya, nggak bisa dia cerna ya dengan logikanya. Tapi inilah memang pria. Justru dengan dia berhubungan seksual, si suami itu akan lebih reda, dia akan lebih tenang. Justru dia akan merasa lebih intim dengan istrinya. Ya, jadi sekali lagi saya simpulkan, bagi wanita relasi seksual adalah buah dari sebuah keintiman emosional. Sedangkan bagi seorang pria seringkali hubungan seksual itu menjadi sarana menuju kepada sebuah keintiman. Iya. Jadi karena itu waktu menyelesaikan suatu hubungan intim atau hubungan seksual ini perlu juga diperhatikan Pak Pol ya. Seringkali kita ini yang pria ini kalau sudah selesai, karena tadi Pak Pol katakan juga ini suatu bentuk pelepasan, ya sudah gitu loh, selesai. Tapi istri ini ternyata masih membutuhkan kelanjutannya setelah selesai melakukan hubungan seksual itu Pak Pol. Ini poin yang betul sekali dan baik sekali diangkat Pak Gunawan. Sebab kalau seorang suami setelah berhubungan langsung meninggalkan istrinya, bersikap masa bodoh, dia akan atau si istri akan merasa dia seperti dipakai ya, dimanfaatkan seperti objek pemuas seksual. Dan itu akan menumbuhkan kebencian. Jadi bagi seorang suami setelah berhubungan intim, berilah waktu bersama istri. Duduk di sebelahnya, peganglah ya, sentuhlah, ajaklah bicara. Jangan langsung pergi ngurus ini, ngurus itu, memasa bodohkan si istri. Nah, kalau itu yang dilakukan, hampir dapat dipastikan waktu si suami meminta hubungan seksual di hari yang lain, si istri akan melawannya. Si istri akan menolaknya dengan cara halus atau cara yang langsung. Dia nggak akan suka dah.
Jadi itu betul sekali ya. Setelah berhubungan, jangan meninggalkan istri ya. Bersamalah dengan dia, perlakukanlah dia benar-benar sebagai seorang rekan ya, bukan sebagai objek yang baru saja kita pakai. Termasuk kalau ditinggal tidur, Pak Paul ya, itu menyakitkan sekali rupanya buat istri. Betul, sama ya, sebab dia merasa ya hanya sebagai objek pemuas. Setelah itu kamu tidur enak-enakan saja, begitu saja. Jadi harus diperhatikan tujuan daripada hubungan intim ini adalah memang untuk mengintimkan atau memesrakan kedua insan ini ya Pak Paul ya? Betul, betul. Jadi untuk mengintimkan, pria itu memang membutuhkan relasi seksual. Dalam hubungan seksual dia merasa lebih dekat dengan istrinya. Namun dia perlu pertahankan itu setelahnya. Jangan setelahnya dia langsung meninggalkan si istri. Iya Pak Paul, rupanya perbincangan ini mesti harus kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Karena masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas bersama-sama Pak Paul ya. Namun sebelum kita menyelesaikan perbincangan ini, mungkin Pak Paul mau menyampaikan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Ulangan 24 ayat 5. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara, maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya, yang harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Tuhan memberikan sebuah dispensasi kepada para pengantin baru untuk tidak usah maju berperang ya selama setahun. Kenapa? Sebab Tuhan menyadari ya, para pengantin baru ini memerlukan waktu untuk membina relasi mereka, mengintimkan hubungan mereka. Maka kita tahu itulah yang menjadi prioritas Tuhan. Kita juga harus memprioritaskannya ya. Jadi binalah relasi, dekatkanlah hubungan kita berdua. Sebab itulah yang Tuhan juga inginkan. Ya, terima kasih Pak Paul. Jadi para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengembalikan keintiman yang hilang bagian yang pertama. Kami masih akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Jadi kami menghimbau para pendengar sekalian untuk bisa mengikuti acara Telaga ini pada kesempatan